Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-36 dari program 360 Khotbah Kristen Mengubah Kehidupan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Yesus datang sebagai Raja Damai. Terambil di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Natal merupakan situasi di mana kita merayakan Tuhan yang telah datang dan kita menantikan Tuhan yang masih akan datang. Oleh karena itu, setiap hari bahkan seluruh kehidupan kita adalah refleksi dan antisipasi. Refleksi dari Tuhan yang telah datang dan antisipasi dari Tuhan yang masih akan datang. Itu artinya suatu sikap dan gaya hidup yang senantiasa berbenah diri dari hari ke hari. Yesus datang ke dunia, namun ia tidak lagi datang sebagai bayi mungil di palungan dan yang disaksikan oleh kehadiran para gembala, melainkan sebagai Raja yang akan membebaskan dan memerintah serta mengadili dunia. Gelarnya disebutkan dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sungguh damai sejahtera telah datang di antara kita, bahwa shalom telah tersedia untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita patut bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan Yesus telah menjadi shalom bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menjadi shalom bagi para pengusaha yang penuh dengan persaingan dan tantangan. Menjadi shalom bagi para pengangguran yang penuh dengan ketidakpastian. Menjadi shalom bagi ibu-ibu rumah tangga yang penuh dengan rutinitas. Menjadi shalom bagi pemuda-pemuda yang resah menatap masa depan. Menjadi shalom bagi keluarga-keluarga muda yang penuh dengan penyesuaian. Menjadi shalom bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang di usia senja. Sebagai Sang Raja, Tuhan datang di tengah-tengah umatnya, memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, berkat-berkat apakah yang disediakan bagi kita? Berkat yang pertama ialah kita akan memperoleh pengharapan yang pasti. Berkat pertama ini didasari dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang mengatakan orang dapat hidup 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa bernafas, namun tidak dapat hidup dalam 4 detik tanpa sebuah pengharapan. Surat Ibrani pasal 6 ayat 19 menggambarkan pengharapan seperti sau atau jangkar yang memberikan kestabilan. Dengan sau, kita tidak akan hanyut.
Tanpa harapan, seseorang tidak punya arah dan gairah dalam menjalani hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Nabi Yesaya hidup di tengah-tengah umatnya, ia melihat kehidupan masyarakat yang mengalami kesulitan yang besar. Mereka tidak memiliki masa depan. Yesaya bernubuat tentang datangnya seorang pelepas bagi bangsa-bangsa. Kata mereka telah melihat terang, kehadiran Sang Mesias akan menjadi terang. Orang yang hidup dalam kesuraman atau ketidakberdayaan oleh karena tidak berpengharapan akan menerima anugerah besar dengan datangnya Mesias di tengah-tengah umatnya. Pengharapan tersebut akan memberikan sukacita yang besar bagi umatnya. Hal tersebut digambarkan seperti seorang dalam pesta panen dan juga seperti pasukan yang menang dan membawa jarahan perang. Ketika musuh dapat ditaklukkan, semua kekayaan negara yang kalah tersebut dibawa dengan iring-iringan. Dan dengan sorak-sorai pasukan tersebut membagi-bagikan hasil jarahan perangnya. Ini adalah gambaran sukacita oleh karena datangnya pengharapan di tengah-tengah kesuraman. Pengharapan yang sama tersebut juga datang di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Girang besar itu seharusnya mempengaruhi kondisi hati kita. Jadi bukan hanya situasi di sekitar yang begitu gembira, tetapi hati kita juga harus dalam posisi gembira. Karena Mesias telah datang dan masih akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, kiranya kita tetap menjalani kehidupan kita tetap setia, waspada, dan tetap berpegang teguh kepada pengharapan tersebut. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berkat yang kedua ialah kita akan mengalami kemerdekaan sejati. Berkat kedua ini didasari dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara mengenai kemerdekaan, kita bersama-sama pasti sepakat kalau kemerdekaan itu merupakan hak bagi setiap manusia. Pada dasarnya, manusia ingin mengalami kebebasan dari berbagai pihak yang mengontrol dan menguasai hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesaya melayani di bawah pemerintahan Ahaz, di mana 1 Raja-Raja pasal 16 dan 2 Tawarik pasal 28 menjelaskan bahwa Yehuda waktu itu sedang dikepung oleh tentara Aram, Edom, dan Filistin. Umat pilihan Allah mengalami kesulitan besar. Yesaya menubuatkan akan datangnya pelepas yang memerdekakan bangsa tersebut. Tandanya tertulis jelas dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesulitan tersebut digambarkan dengan kuk, gandar, dan tongkat si penindas. Kuk adalah palang kayu tunggal dengan jerat yang diikat ke leher binatang. Gambaran ini menjelaskan tentang ketidakberdayaan umat Allah oleh karena tekanan dari pihak lain. Disinilah Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk menggenapi nubuat tersebut. Lukas pasal 4 ayat 18-19 menjelaskan bahwa ia datang ke dunia sebagai raja yang membebaskan umatnya dari tahanan penjajah. Ada banyak kuk yang menghimpit dan mengontrol atau menguasai banyak orang. Ketakutan, rasa bersalah, kegagalan, dan seterusnya. Iblis menggunakan hal tersebut untuk menindas orang percaya, sehingga hidupnya tidak mengalami kelepasan dan tidak bertumbuh secara maksimal. Tuhan memang benci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Ia memulihkan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara dari perhambaan dosa. Kita sekarang adalah pribadi-pribadi yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh karena itu, kiranya gaya hidup kita senantiasa berbenah diri dari hari ke hari. Sehingga pada akhirnya hidup kita saat ini adalah kehidupan yang mengantisipasi kedatangan Kristus yang kedua. Dan pada akhirnya kita akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun yang penuh dengan kedamaian. Ia akan memberikan mahkota kekal. Ia akan membangun kita. Ia membebaskan kita dari ketakutan dan juga ia akan berdiam bersama kita selama-lamanya. Itulah sebabnya
Jangan pernah menyerah menghadapi kesulitan. Tetaplah setia dan bersiaplah karena waktunya sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai klimaknya diberitakan tentang kelahiran seorang raja yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang akan menjadi pelepas dengan sifat-sifat ilahi dan yang akan mengerjakan keselamatan bagi manusia. Nama tersebut adalah Penasehat Ajaib. Dia dipenuhi dengan roh hikmat ilahi yang melebihi segala kebijaksanaan dunia atau manusia. Dia adalah hikmat itu sendiri yang diutus oleh Bapa untuk menjalankan tugas keselamatan. Allah yang perkasa, sifat ilahi Sang Putra digambarkan sebagai seorang pahlawan yang begitu perkasa. Tepatlah jika Tuhan disebut pahlawan ilahi dalam perspektif mesianis. Bapa yang kekal, pemerintahan akan ditandai dengan kasih setia yang kekal. Raja damai, damai artinya shalom yang punya arti mencakup damai secara luas kepada diri sendiri, masyarakat, dan juga kepada Allah. Bagaimana sifat kerajaan damai itu? Raja itu akan memerintah di atas pemerintahan Daud, dan raja itu akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Gairah Tuhan semesta alam yang akan melakukannya. Tuhan di sini disebut dalam bahasa Ibrani Elkana, yaitu Allah yang bergairah. Gairah yang menyala-nyala untuk kesuciannya dan kemuliaannya, serta yang akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pada kesempatan ini. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya penyelamatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami, mempengaruhi kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan akan karakter Kristus, sehingga kami memiliki hidup yang mengantisipasi akan kedatangan-Mu untuk kedua kalinya. Sehingga ketika Engkau hadir, kami tetap dalam posisi waspada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami dalam waktu-waktu ke depan. Biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan renungan-renungan yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.